Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Tuan Tanah adalah dewa. Bab 277. Setelah pijatan Qin Ming, Wu Sue merasa rasa sakit di kakinya yang terluka semakin ringan. Dia tidak bisa tidak mengagumi keterampilan medis Qin Ming terpuji. Dalam hal mengobati jatuh sendirian, dalam hal kerusakan, dia jauh lebih baik dari dirinya sendiri. Oke. Qin Ming menghentikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, beberapa dari apa yang baru saja saya katakan adalah lelucon. Anda berbaik hati membantu saya menyelesaikan dendam saya, jadi Anda pergi mencari Xiao Bingkun. Bagaimana saya bisa menanggungnya? Abaikan kamu. Akhir-akhir ini, kamu ikuti saja aku pulang pergi kerja. Meskipun aku tidak bisa melindungimu selamanya, aku masih bisa melindungimu untuk sementara waktu. Kamu bisa menjaga dirimu sendiri ketika keadaan sudah tenang. Terima kasih. Jika aku mengikutimu pulang pergi kerja, aku tidak akan mengganggumu, kan? Wu Sue tergerak, dan senyuman langka muncul di wajahnya yang dingin tali yang sama, jadi dia merasa bahwa dia harus mengikuti Qin Ming dengan relatif aman. Tidak. Qin Ming menggelengkan kepalanya, kamu istirahat dulu di sini dan pastikan tidak ada yang datang mengganggumu. Aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, jadi aku tidak akan menghiburmu. Tunggu, ada hal lain yang ingin kukatakan. Melihat Qin Ming hendak pergi, Wu Sue buru-buru berdiri, tetapi kata-kata selanjutnya ragu-ragu dan sulit diucapkan. Tidak apa-apa untuk mengatakannya secara langsung. Saya tidak suka bertele-tele, kata Qin Ming. Setelah 10 detik hening, Wu Sueru membuat tekad yang kuat, menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya dan menatap mata Qin Ming dengan sepasang mata yang jernih dan cerah tanpa pikiran yang mengganggu. Saya ingat Anda mengatakan sebelumnya bahwa selama saya menukar tubuh saya, Anda akan menyetujui permintaan saya. Sekarang saya mengerti dan bersedia memberikan tubuh saya kepada Anda. Qin Ming sedikit bingung, sial, lagu apa ini? Jika Anda mengatakan Anda akan mengabdikan diri Anda untuk itu, maka Anda akan mengabdikan diri Anda untuk itu. Bisakah Anda juga mempersiapkan mental saya? Wu Sue percaya bahwa Qin Ming tidak bisa mengalahkan Xiao Bingkun, dan berkata bahwa melindunginya hanyalah sebuah kata penghiburan. Mungkin begitu mereka meninggalkan grup Gu, mereka akan jatuh ke tangan Xiao Bingkun. Keadaan Qin Ming lebih buruk daripada hidup. Daripada itu, lebih baik memberikan tubuhnya kepada Qin Ming terlebih dahulu. Ayolah, aku milikmu. Setelah mengatakan itu, Wu Sue menutup matanya dan membuka tangannya, seolah dia bersedia mengambil apapun yang dia inginkan tanpa melawan. Kata-kata yang aku ucapkan sebelumnya dimaksudkan untuk membuatmu kesal. Menurutku tidak ada yang salah denganmu. Jangan anggap aku sebagai sampah yang memanfaatkan orang lain. Istirahatlah yang baik dan jangan berpikir omong kosong. Ming tersenyum tak berdaya dan berbalik. Bang! Mendengar suara pintu ditutup, Wu Sue buru-buru membuka matanya dan menemukan bahwa Qin Ming telah pergi. Dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah aku salah menyalahkannya? Dia seorang pria sejati, atau apakah dia tahu latar belakangku dan tidak menyukaiku? Aku. Wu Sue tinggal di ruang resepsi Departemen Keamanan sepanjang sore sampai selesai bekerja. Gu Qingyi tidak dalam bahaya akhir-akhir ini, Huo Nanling sudah cukup untuk melindunginya, dan Qin Ming harus waspada terhadap balas dendam Xiao Bingkun, jadi tidak pantas mengirim Gu Qingyi pulang. Jadi Qin Ming menyuruh Gu Qingyi untuk mengambil langkah maju dan menunggu sampai karyawan perusahaan hampir pergi sebelum memimpin Wu Sue ke tempat parkir bawah tanah dan bersiap untuk mengantarnya pulang. Namun, sebelum Qin Ming bisa mencapai porse tersebut, sekelompok pria jangkung dan tegap mengelilinginya dari segala arah, dipimpin oleh pria berambut pendek yang merupakan salah satu pengawal yang melindungi Xiao Bingkun. Berhenti. Lebih dari selusin orang mengerumuni dan mengepung Qin Ming. Qin, kami di sini untuk menangkap wanita bau ini, bukan kamu. Kami bijaksana. Menyingkir. Pria berambut pendek itu berteriak dengan arogan. Meskipun sopir taksi berhasil menyingkirkan pengejarnya, dia sering melakukan pekerjaan di dekat rumah sakit. Belakangan, dia ditemukan oleh pengawal Xiao Bingkun. Dia dipukuli habis-habisan dan mengaku kemana dia mengirim Wu Sue pengemudi. Datanglah ke penahanan. Melihat anak buah Xiao Bingkun, hati Wu Sue menegang dan dia mendekati Qin Ming. Dia adalah wanitaku, apakah menurutmu aku akan meninggalkannya? Qin Ming secara alami mengulurkan tangan dan memeluk pinggang Wu Sue. Tubuh Wu Sue menegang tanpa sadar. Dia belum pernah sedekat ini dengan seorang pria, dan dia bahkan menderita kebencian terhadap wanita yang parah. Dia tidak tahu siapa ayahnya, dan dia tumbuh bergantung pada ibunya. Ibunya telah mengajarinya sejak usia dini bahwa tidak ada pria yang baik, dan semakin jauh darinya, semakin baik itu sedingin es, dan tidak akan dipamerkan kepada siapapun. Qin, apa kamu tidak tahu cara pamer? Pria berambut pendek itu mencibir, mengangkat jasnya untuk memperlihatkan pistol yang tergantung di pinggangnya. Dia tahu dia bukan tandingan Qin Ming, jadi dia sengaja membawa pistol. Biarpun kamu dilapisi besi dan bisa meremukkan beberapa paku, jika kamu tidak ingin berubah menjadi mayat sekarang, keluar saja dari sini. Pada saat yang sama, ada orang di sisi kiri dan kanan yang mengangkat pakaiannya dan memperlihatkan pistol di pinggangnya, yang jelas merupakan ancaman. Melihat senjata lawan, wajah Wu Sue menjadi pucat, dan dia pasti akan dikutuk. Qin Ming,
Aku tidak ingin merepotkanmu lagi, cepat pergi. Kubilang aku tidak bisa melindungimu selama sisa hidupmu, tapi aku bisa melindungimu untuk sementara. Itu hanya pistol mainan. Itu cukup untuk menakuti anak berusia 3 tahun. Qin Ming tertawa sinis, dan sambil tertawa, dia menggendong Wu. Snow, Leng Buding melompat keluar dalam satu langkah, secepat kilat. Pria berambut pendek itu merasa matanya kabur, dan dia buru-buru menyentuh pistol di pinggangnya. Namun, pinggangnya kosong, dan moncong pistolnya yang hitam menempel di dadanya. Gerakanmu terlalu lambat. Kamu punya senjata untuk aku gunakan. Qin Ming berkata sambil bercanda. Letakkan senjatanya, atau kami akan menembak. 4 atau 5 orang di sekitarnya juga mengeluarkan pistol mereka dan mengarahkan ke Qin Ming. Hanya sekitar sepertiga dari mereka yang bersenjatakan senjata. Jika semuanya terlalu mencolok, dan operasi ini untuk menangkap Wu Sue, bukan untuk menangani Qin Ming. Saya tidak peduli dengan orang lain. Saya telah mengidentifikasi Anda. Jika Anda tidak melepaskan kami, saya akan membunuh Anda terlebih dahulu. Qin Ming perlahan menggerakkan moncong senjatanya dan meletakkannya di dahi orang berambut pendek kawan, dia melihat moncong orang lain seperti air. Wu Sue belum pernah melihat formasi seperti itu sebelumnya, dan dengan gugup meraih lengan Qin Ming, jantungnya berdebar kencang. Jangan tembak, jangan main-main. Keringat dingin tiba-tiba mengucur di dahi pria berambut pendek itu. Rasanya tidak nyaman jika pistol menempel di keningnya dan nyawanya tergantung pada seutas benang. Suruh mereka mengeluarkan magasinnya dan meletakkan senjatanya. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku gugup dan menarik pelatuknya, kata Qin Ming dengan jari gemetar. Saudaraku, tolong jangan berjabat tangan. Jika terjadi misfire, aku bisa kehilangan nyawaku. Pria berambut pendek itu menjadi pucat karena ketakutan, dan buru-buru berkata, apakah kamu tidak mendengarku? Keluarkan magasinnya, letakkan senjatanya, dan jangan main-main. Para pemegang senjata saling memandang dan atas desakan pria berambut pendek itu, mereka melepaskan magasinnya dan melemparkan pistolnya ke tanah. Bagus sekali. Senang rasanya bisa menahan ketenangan untuk sementara waktu dan mengambil langkah mundur untuk membuka dunia. Qin Ming menembak dengan pistol. Dia menepuk pipi pria berambut pendek itu dan berkata kepada Wu Sue, aku punya kunci di sakuku, pergilah dan mengemudi. Wu Sue harus mengagumi keberanian Qin Ming yang luar biasa, meskipun dia dikelilingi oleh sekelompok orang bersenjata, ekspresinya tetap tidak berubah. Dia mengeluarkan kuncinya dan menekan tombol buka kunci. Sebuah mobil sport Porsche berdering 2 kali dan berlari melewatinya. Menunggu Wu Sue menyalakan mobil, Qin Ming mengarahkan senjatanya ke pria berambut pendek dan mundur perlahan. Katakan pada anak buahmu untuk tidak bergerak, kalau tidak nyawamu akan terancam. Pria berambut pendek itu sangat marah, dan dia sangat marah karena ada lebih dari selusin orang dan 5 senjata, dan dia benar-benar membiarkan Qin Ming membawa pergi Wu Sue seperti ini untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Melihat Qin Ming naik ke kursi penumpang, Wu Sue menginjak pedal gas dan melaju menuju pintu keluar tempat parkir bawah tanah. Sial, kejar aku. Pria berambut pendek itu berteriak dengan marah, menggiring orang ke dalam mobil, lalu mengejarnya. Wu Sue sangat gugup, tangan dan kakinya lemah. Dia melihat kendaraan yang mengejar semakin dekat di kaca spion, dan buru-buru berkata, Qin Ming, ayo kita kendarai, saya tidak bisa. Oke, ayo ganti tempat. Qin Ming meraih kemudi dengan satu tangan, memahami arah, berdiri setengah membungkuk, melangkah ke kursi pengemudi dengan kaki kiri, menginjak pedal gas, dan kemudian memberi isyarat kepada Wu Sue untuk segera lewat di belakangnya dan berganti ke penumpang. Kursi. Kalau begitu kamu bisa mengendalikan arah dengan baik. Wu Sue tidak pernah mencoba berpindah tempat di dalam mobil. Faktor risikonya terlalu tinggi, tetapi tidak ada waktu untuk berhenti sekarang beruntung bisa lolos. Dia melingkarkan lengannya di pinggang Qin Ming, mengangkat kakinya dan melangkah ke kursi penumpang. Karena ruang yang terbatas, ketika mereka berdua berpapasan, tubuh mereka pasti bersentuhan dekat. Wu Sue dengan jelas merasakan dadanya menempel di punggung Qin Ming, wajahnya tidak bisa menahan memerah, dan detak jantungnya kembali meningkat. Setelah bertukar posisi dengan sedikit risiko, Qin Ming mulai memamerkan keterampilan mengemudinya yang luar biasa. Mobil sport Porsche melaju melewati lalu lintas, terus-menerus melampaui mobil demi mobil. Wu Sue menyaksikan Porsche itu melaju kencang, hampir menabrak mobil lain beberapa kali, tetapi nyaris menghindarinya. Jantungnya selalu berdebar kencang. Dia tidak tahan dengan rangsangan itu, jadi dia hanya menutup matanya mengalami kecelakaan mobil, itu lebih baik daripada jatuh ke tangan Xiao Bingkun dan disiksa sampai mati. Melihat Porsche itu menghilang di tengah lalu lintas, pria berambut pendek itu mengumpat dengan marah. Sial, aku kehilanganmu. Bagaimana aku bisa melapor pada Tuan Muda ketika aku kembali? Saudara Ping, jangan marah. Anak laki-laki itu, Qin Ming, dapat melarikan diri tetapi biksu itu tidak dapat melarikan diri dari kuil. Dia pasti akan pulang. Ayo langsung ke rumahnya. Benar. Mata pria berambut pendek itu berbinar, pergi ke rumahnya, dia bersama Wu Sue, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Mencicit. Qin Ming mengerem, berhenti di halaman villa tempat dia tinggal, dan mendorong Wu Sue, yang matanya tertutup rapat. Aku di rumah, sudah subuh, aku membuka mata. Wu Sue menyentuh jantungnya yang masih berdetak kencang, membuka matanya dan mendapati dirinya berada di halaman villa yang aneh, dan berkata dengan canggung, ini.
Apakah ini rumahmu? Qin Ming mengangguk, keluar dari mobil. Saudara Qin, kamu kembali. Bai Linglong kembali ke villa dulu, menyiapkan makanan seperti menantu yang baru menikah, dan menunggu suaminya pulang. Ketika dia mendengar mobil itu, dia keluar dengan gembira dan menemukan bahwa Qin Ming telah membawa kembali wanita cantik lainnya. Apakah ini tempat berlindung? Membawa kembali seorang wanita cantik sesekali, sungguh riang dan sentimental. Bab 278. Sayangku, apakah kamu siap memasak? Aku hampir mati kelaparan. Qin Ming maju selangkah dan memeluk Bai Linglong dengan penuh kasih sayang. Baru saja selesai. Bai Linglong mengangguk patuh, dan meringkuk kepelukan Qin Ming seperti burung, dengan sengaja menunjukkan kasih sayang karena dia merasa kecantikan pemarah ini merupakan ancaman besar baginya. Siapa cantik ini? Dia adalah temanku, Dr. Wu Sue. Karena terjadi sesuatu, dia untuk sementara tinggal di rumah kami akhir-akhir ini. Setelah itu, Qin Ming menjelaskan kepada Wu Sue, ini pacarku, Bai Linglong. Halo, dokter. Wu Sue, selamat datang, silakan masuk. Bai Linglong berkata dengan antusias, seolah dia menganggap dirinya sebagai nyonya rumah di rumah ini. Halo, Nona Bai, maaf mengganggu Anda. Wu Sue berkata dengan sopan, bergumam pada dirinya sendiri bahwa Qin Ming punya pacar kesetiaan. Sayangku, tolong sapa para tamu, dan aku akan menyajikan hidangan dan menyiapkan makanan. Bai Linglong mencium pipi Qin Ming, seolah menyatakan kedaulatannya kepada Wu Sue, lalu berjalan menuju dapur sambil tersenyum. Pacarmu ada di rumah. Sepertinya tidak pantas bagiku untuk tinggal. Kalau tidak, sebaiknya aku pergi. Wu Sue berkata dengan suara rendah, malu. Dia bukan wanita yang pencemburu. Tidak masalah jika kamu tinggal dimanapun kamu mau. Qin Ming berkata dengan acuh tak acuh, lagi pula, jika kamu meninggalkan vilaku, kamu mungkin akan bertemu dengan orang-orang Xiao Bingkun. Apakah kamu ingin ditangkap olehnya? Dia. Tentu saja tidak. Setelah mempertimbangkan situasinya, Wu Sue harus tetap tinggal. Tidak banyak waktu tersisa, Bai Linglong dan Huo Xiyun menyiapkan 4 makanan dan 1 sup di atas meja. Setelah perkenalan, Wu Sue mengetahui bahwa Huo Xiyun adalah pengawal Bai Linglong. Dia mengira dia adalah saudara perempuan Qin Ming atau Bai Linglong. Gadis Honglian bilang dia tidak akan kembali malam ini, ayo makan malam. Bai Linglong menyapa, Wu Sue, ini pertama kalinya kamu datang ke rumah kami, sama-sama, makan lebih banyak. Terima kasih. Kata Wu Sue penuh terima kasih. Selama makan, Wu Sue tidak banyak bicara, karena takut dia akan mengatakan sesuatu yang salah dan menyebabkan kesalahpahaman atau ketidakpuasan Bai Linglong. Setelah makan, Wu Sue pergi ke ruang tamu untuk beristirahat lebih awal, sementara Bai Linglong memanggil Qin Ming ke kamar tidurnya. Rekrut aku dengan jujur. Apa hubungan antara Wu Sue dan kamu? Bai Linglong bertanya dengan wajah datar, seolah sedang menginterogasi. Dia adalah dokter pribadi Tuan Gu, dan saya pengawal pribadi Tuan Gu. Hubungannya sederhana dan jelas. Itu artinya kamu tidak ada hubungannya dengan dia, jadi kenapa kamu membawanya pulang? Apakah ada niat jahat? Dia dan saya telah menyinggung orang yang sama. Orang ini mencari kita di kota Mandonghai. Jika dia tertangkap, dia akan dibuang ke laut dan diumpankan ke hiu. Menurutmu pemuda baik seperti saya yang bersedia melakukannya membantu orang lain bisa menonton tanpa daya? Apakah dia disakiti oleh orang jahat? Siapa yang membuatmu tersinggung lagi? Bai Linglong bertanya dengan gugup. Aku bisa menghadapi seorang pesolek bernama Xiao. Saat aku menaklukkan orang ini dan masalahnya selesai, Wu Sue akan pergi. Qin Ming mencubit wajah Bai Linglong sambil tersenyum, jangan khawatir, aku berjanji tidak akan menerimanya sebagai adikmu. Aku wanita yang pelit. Bai Linglong mengibaskan rambutnya, menunjukkan penampilan yang murah hati dan menawan. Saya tidak peduli berapa banyak wanita yang Anda miliki di luar. Jika Anda bahkan tidak memiliki kemurahan hati seperti ini, bagaimana Anda bisa menjadi permaisuri Anda? Namun, lain kali Anda ingin membawa seorang wanita kembali, Anda harus mendapatkan persetujuan saya terlebih dahulu. Titik. Jika tidak, jangan salahkan Aijia karena membuatmu berlutut di papan cuci. Qin Ming seperti ayam. Dia mengangguk seolah sedang makan nasi dan berkata dengan nada menyanjung, ya, sayangku, aku tidak akan pernah berani memegang posisi serendah itu lagi. Melihat betapa tulusnya kamu mengakui kesalahanmu, kali ini aku memaafkanmu. Bai Linglong mengedipkan mata, sayangku, ini sudah larut, ayo tidur. Ini seharusnya bukan tentang tidur, ini seharusnya tentang mandi. Qin Ming tiba-tiba memegang pinggang Bai Linglong dan bergegas ke kamar mandi dalam 3 langkah sekaligus. Kamu masih ingin aku berlutut di papan cuci untuk melihat bagaimana aku memperlakukanmu. Jika kamu tidak mengikuti hukum keluarga, kamu akan memberontak melawanmu. Sayangku, maafkan aku salah. Bai Linglong berkata dengan marah, dengan tatapan menawan yang membuat orang ngiler hanya dengan melihatnya. Malam semakin gelap, semuanya sunyi, dan di luar gelap gulita. Tiba-tiba, 2 sosok hitam memanjat tembok villa. Mereka melihat ke dalam sejenak dan tidak melihat ada gerakan. 2 tim pria bertopeng berpakaian hitam masuk, totalnya lebih dari 20, dan berjalan menuju gedung villa dengan langkah kaki yang sangat ringan. Namun, saat 2 sosok hitam memanjat dinding halaman, alarm berbunyi seperti bel alarm.
Orang-orang di dalam rumah dapat mendengarnya, tetapi orang-orang di luar rumah tidak dapat mendengarnya. Qin Ming tiba-tiba terbangun, segera mengenakan celana di tempat tidur, dan berjalan keluar dari kamar tidur. Saudara Qin, seseorang masuk. Pada saat yang sama, Huo Xiyun juga keluar dari kamar sebelah. Pergi dan bawa Wu Sui ke kamar Sister Bai, dan bertanggung jawab untuk melindungi mereka. Serahkan urusan lainnya padaku. Qin Ming segera memerintahkan, melayang turun dari lantai 2, dan dalam proses jatuh, sosok itu menghilang menjadi kurus udara. Saudara Qin benar-benar raja bayangan yang legendaris, raja dunia pembunuh. Huo Xiyun sangat bersemangat saat dia melihat Qin Ming menghilang, dengan ekspresi kekaguman di wajahnya. Namun, dia tidak melupakan urusannya dan berbalik dan mengetuk pintu kamar tamu Wu Sui. Orang-orang yang mendobrak masuk di tengah malam dibagi menjadi 2 tim. Mereka semua memegang pistol dengan peredam suara di tangan dan perlahan mendekati pintu di lantai 1, karena takut menimbulkan kebisingan dan membuat orang-orang di villa waspada. Di luar gerbang, di dalam mobil bisnis hitam, Xiao Bingkun dan Yang Jie duduk berhadap-hadapan. Mereka memegang teropong night vision dan mengawasi setiap gerakan semua orang, seolah-olah mereka takut melewatkan pertunjukan yang indah. Ada lingkaran kain kasa yang melilit paha Xiao Bingkun. Lukanya ditusuk oleh pisau Wu Sui. Jika menyimpang beberapa sentimeter, dia harus menjadi seorang kasim. Puan Xiao, bagaimana kalau kita bertaruh? Yang Jie berkata dengan antusias. Taruhannya apa? Mari kita bicarakan. Xiao Bingkun bertanya. Saya yakin orang-orang Anda atau orang saya dapat menangkap anak laki-laki bernama Qin. Sayalah yang mengusulkan taruhan tersebut. Anda dapat memberitahu saya hadiahnya. Siapapun yang menangkap Qin Ming lebih dulu akan menyiksanya terlebih dahulu. Saat keduanya sedang mendiskusikan taruhan, mereka tiba-tiba melihat sesosok tubuh lewat di antara 2 kelompok orang melalui teleskop dengan kecepatan tinggi, dan darah mengalir. Orang-orang dari 2 kelompok di kiri dan kanan terjatuh satu demi satu, dan bahkan mati sebelum mereka mati. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa orang-orang ini memiliki luka yang panjang dan tipis di leher mereka, dan tenggorokan serta arteri karotis mereka telah terputus. Sosok yang lewat dengan kecepatan sangat cepat tidak lain adalah Qin Ming. Di satu tangan dia memegang pedang peminum darah yang memotong besi seperti lumpur, dan di tangan lainnya dia memegang pisau buah di saat yang sama, seperti sabit dewa kematian, memanen potongan makanan segar. Seluruh proses terjadi di ruangan yang terbuat dari lampu listrik dan batu api, sehingga sulit untuk ditangkap dengan mata telanjang. Di bawah pandangan teleskop Xiao Bingkun dan Yang Jie, mereka melihat Qin Ming setengah berjongkok di tanah dengan postur menarik. Angin, dan 2 lusin pria bersenjata yang masuk ke villa juga mereka jatuh ke tanah satu demi satu, dan pemandangan menjadi seperti kematian. Kesunyian. Orang-orang ini bahkan tidak tahu di tangan siapa mereka mati, dan mereka bahkan tidak melihat dari mana asal Qin Ming, dan mereka mati begitu saja. Apakah ini benar? Begitu cepat, dari mana Qin Ming melompat keluar? Yang Jie dan Xiao Bingkun tercengang. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Mereka memimpin tuan keluarga mereka untuk menyerang secara diam-diam di tengah malam meninggal bahkan tanpa melepaskan tembakan. Pada saat yang sama, rasa dingin yang luar biasa menyelimuti hati mereka berdua, dan udara dingin yang menggigit datang dari belakang leher mereka. Qin Ming perlahan mengangkat kepalanya, melihat mobil bisnis hitam di luar pintu dengan 2 lampu dingin yang tajam dan menakutkan, menendang tanah dan lewat secepat anak panah. Pergi. Cepat mengemudi, jangan tunggu dia. Yang Jie dan Xiao Bingkun ketakutan dengan pemandangan di depan mereka. Mereka mendesak pengemudi untuk mengemudi lebih cepat, jika tidak mereka juga akan mati secara tragis. Pengemudi tidak memiliki peralatan penglihatan malam dan tidak mengerti apa yang terjadi, namun dia tidak berani melanggar instruksi dan buru-buru menyalakan mobil dan pergi. Sekarang kamu di sini, jangan pergi. Suara Qin Ming melayang seperti suara setan dari neraka, jatuh ke telinga Yang Jie dan Xiao Bingkun ditarik dengan paksa. Buka dan Qin Ming masuk. Ah! Kedua pemuda itu berseru seolah-olah mereka baru saja menyaksikan hantu, seluruh tubuh mereka gemetar, dan teropong mereka jatuh ke dalam kereta. Kalian berdua telah datang jauh-jauh, dan kalian tidak ingin duduk di rumah dan minum teh sebelum pergi. Bukankah terlalu tidak sopan memberi wajah pada Qin? Kata Qin Ming dingin sambil mengangkat 2 pedang di tangannya dan menekannya ke dada Yang Jie. Tidak, jangan repot-repot, kita sedang lewat. Ya, kami, lewat. Kedua tuan muda itu begitu ketakutan hingga mereka gemetar. Jika kamu lewat tetapi tidak datang sebagai tamu, maka kamu jangan memberiku wajah Qin. Wajah Qin Ming menjadi semakin suram, dan dengan sedikit kekuatan di tangannya, dia merobek pakaian mereka, dan ujung pisau yang tajam menggores kulit mereka. Ini, beri aku mie, teh, hentikan mobil, hentikan mobil. Yang Jie dan Xiao Bingkun hampir kencing ketakutan karena mereka merasa hanya berjarak sehelai rambut dari hidup dan mati. Pengemudi telah memperhatikan gerakan aneh di dalam mobil. Dia berbalik dan melihat kedua pemuda itu sedang disandera. Dia tidak berani bergerak dan parkir perlahan. Turun dari mobil dan datanglah ke rumahku sebagai tamu. Teh enak sudah disiapkan. Di bawah ancaman Qin Ming dengan pisau, Yang Jie dan Xiao Bingkun tidak berani untuk tidak patuh. Mereka keluar dari mobil dengan kaki lemah dan berjalan kembali ke kompleks villa seolah-olah mereka sedang menginjak kapas. Lihat apakah ini orang-orangmu? Qin Ming mendorong.
Tidak, kami tidak saling kenal. Ya, aku tidak kenal dia. Perhatikan baik-baik, apakah kamu mengenali mereka? Qin Ming berkata dengan sungguh-sungguh, melambaikan tangannya dan memotong pakaian mereka menjadi potongan-potongan. Aku tahu, aku tidak memperhatikannya dengan cermat sekarang. Yang Jie dan Xiao Bingkun sama-sama pemuda yang menjalani kehidupan mewah. Mereka tidak pernah diancam seperti ini. Mereka berbicara dengan suara gemetar, karena takut Qin Ming akan membunuhnya dengan pisau. Dia masuk ke rumah saya di tengah malam dan membuat halaman saya sangat kotor. Bagaimana saya bisa melunasi tagihannya? Kompensasi, kami bersedia memberikan kompensasi, kami bersedia membayar dan menyelesaikan masalah ini. Berapa banyak yang akan kamu bayar? Coba aku lihat ketulusanmu. Qin Ming meletakkan pedangnya dan memainkannya di tangannya. Dia ingin membunuh dua pemuda yang membuat masalah tanpa alasan, tetapi karena keluarga mereka statusnya, dia tidak bisa. Lakukan itu, kalau tidak maka akan sangat merepotkan, tapi kamu tidak bisa membuatnya lebih mudah bagi mereka. Bersambung.